Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Tiffany Raitama. Pertamina berhasil mengembangkan Sustainable Aviation Fuel atau SAF berbasis minyak jelantah sebagai bagian dari transisi energi hijau dan mendukung target net zero emission tahun 2060. SAF diproduksi di Kilang Cilacap, Jawa Tengah dan sukses menerbangkan pesawat Pelita Air pada Agustus lalu dengan rute Jakarta-Denpasar. Pelita Air menjadi maskapai penerbangan pertama yang menggunakan SAF berbahan dasar minyak jelantah secara komersial. Kedepan Pertamina menargetkan SAF dipakai lebih luas untuk penerbangan domestik dan internasional. Produk SAF Pertamina diproduksi di Green Refinery Cilacap dengan teknologi co-processing minyak jelantah dan bahan baku fosil. Kualitasnya telah tersertifikasi internasional, termasuk standar ISCC CORSIA. SAF mampu memangkas emisi karbon hingga 84% dibandingkan aftur fosil. Untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil, Pertamina merangkul masyarakat melalui program pengumpulan minyak jelantah. Sedikitnya 35 titik pengumpulan telah didirikan di lokasi-lokasi strategis, memberi kemudahan bagi warga mengelola limbah rumah tangga sekaligus menerima saldo rupiah sebagai insentif. Dari dapur masyarakat ke langit Nusantara, minyak jelantah kini menjelma menjadi energi bersih yang mendorong Indonesia terbang lebih hijau. Dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai bahan bakar pesawat berbasis jelantah ini dan bagaimana pengembangan bisnis hijau Pertamina, di studio sudah hadir Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero, Agung Wicaksono. Pak Agung, apa kabar? Baik, Tiffany. Terima apa kabar kasih pemirsa sayang semuanya? Sudah hadir di sini, Pak. Sama-sama. Kalau kita berbicara mengenai inovasi Pertamina, bagaimana dalam mengolah SAF ini, mungkin bisa dielaborasi lebih detail lagi, Pak. Apa yang kemudian melatar belakangi inovasi ini? Ya, jadi pertama-tama tentu tadi sudah disebutkan adanya komitmen terhadap transisi energi. Ya. Pertamina sebagai bagian tentunya bangsa Indonesia yang punya komitmen mencapai net zero emission tahun 2060 dan ini adalah salah satu bentuk inovasi Pertamina yang sudah dimulai sejak 2015 kita lakukan riset dan di 2025 ini kita bisa luncurkan dengan kapabilitas green refinery yang kita miliki di kilang Pertamina RU4 Cilacap. Ini yang pertama dari aspek internal Pertamina. Tapi yang kedua, ini juga sebuah jawaban terhadap dinamika global di mana tantangan untuk adanya pengurangan emisi di sektor penerbangan yang ditetapkan oleh IATA itu 50% dan ini kita juga berperan untuk memenuhinya. Dan yang ketiga, tentu paling penting melihat ke dalam negeri sendiri, ke tanah air kita sendiri, kita punya bahan baku yang melimpah, ada 16 juta kiloliter setiap tahunnya yang namanya minyak jelantah karena orang Indonesia suka gorengan, ya. Dan dari situ 23% sejauh ini ya yang bisa dikolek dari sekitar 3,1 juta kiloliter minyak jelantah yang bisa digunakan untuk bahan bakar ramah lingkungan. Dan ini semua jadi jelantah untuk rupiah. Ya, jelantah yang dikumpulkan oleh masyarakat, ya mereka bisa kumpulkan dan dia bisa dapat uang dari situ. Sehingga ini menjadi yang namanya circular economy. Circular karena dari bumi kita sendiri untuk dimanfaatkan kesejahteraan kita dan masyarakat langsung yang mendapatkan manfaatnya. Oke, menarik tadi dari jelantah menjadi rupiah ya. Sama menariknya kalau kita berbicara mengenai atau kita elaborasi terkait dengan transisi energi ya. Transisi energi kalau kita berbicara di sini di sektor penerbangan, Pak Agung. Nah, bagaimana kemudian Pak Agung mungkin bisa menjelaskan skala potensi minyak jelantah ini bisa mendukung transisi energi kalau kita berbicara di sektor penerbangan Indonesia? Ya. Jadi di dalam sektor penerbangan Indonesia kalau kita lihat maka pertama total demand, total kebutuhan aftur itu sekitar 4,5 juta kiloliter per tahun, ya. Dan dari 4,5 juta itu 62%-nya hanya ada dari 2 bandara.
yaitu dari Jakarta, Soekarno-Hatta, dan Denpasar, Bali, Ngurah Rai. 62% kebutuhannya dari 2 lokasi itu. Dan Yang paling besar ya Pak ya? yang paling besar seluruh Indonesia, 2 itu aja sudah mayoritas. Dan kalau kita lihat masing-masing dalam konteks penerbangan internasional, karena kalau kita bicara SAF ini paling penting untuk mencapai, tadi kan ada demand dari IATA, dari internasional, adalah untuk penerbangan dengan rute internasional. Nah, di Soekarno-Hatta, 45% penerbangan itu adalah penerbangan internasional. Dan di Ngurah Rai, di Bali, 76% penerbangannya adalah penerbangan internasional. Jadi kita fokus saja pada 2 bandara itu untuk kita kembangkan bagaimana penerbangan yang akan berangkat dari sana menggunakan SAF, dan di situ juga minyak jelantah tadi akan bisa berkontribusi melalui kilang kita yang ada di Cilacap. Lokasinya di Jawa Tengah, tengah-tengah antara Bali dan Banten. Ya. Jadi disinilah kita bisa mensuplai kebutuhan untuk menggerakkan ekonomi setempat, tapi juga mengurangi emisi karbon, ya. Dan terakhir tentunya menduniakan minyak jelantah. Dari minyak jelantah untuk rupiah, tapi rupiah juga jadi mewah untuk terbangin pesawat. Oke, karena Pak Agung tadi sudah menyinggung sedikit banyak mengenai karbon ya Pak ya. Kalau kita bandingkan dengan bahan bakar konvensional, kita compare bagaimana sebenarnya SAF berbasis minyak jelantah ini bisa menurunkan jejak karbon dibandingkan dengan yang konvensional Pak Agung. Betul. Jadi yang pertama, kenapa ini disebut sustainable? Ya. Ya, SAF ini sustainable aviation fuel karena dengan menggunakan bahan bakar minyak jelantah, ini sudah dijamin pasti ramah lingkungan. Ya. Karena apa? Karena tidak ada persaingan antara energi dengan pangan. Ya, ini sudah jadi pangan, sudah digunakan, tapi limbahnya yang kemudian digunakan sehingga ini menjadi sustainable. Dampak terhadap pengurangan emisinya totalnya sekitar 84%. Jauh sekali ya Pak ya, betul, besar ya. Ya, dengan penggunaan SAF ini. Dan paling pentingnya juga ini adalah sebuah circular economy yang datang dari rakyat Indonesia, dari warga Indonesia menggunakan teknologi di kilang Cilacap oleh Pertamina, Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Dan ini yang paling menarik juga, bagaimana katalis. Ya, katalis ini adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mempercepat proses yang ada, itu diproduksi juga hasil karya anak bangsa kerjasama Pertamina Pupuk Kejang dengan ITB yang namanya katalis merah putih. Jadi di sini betul-betul bagaimana menurunkan emisi dengan kemampuan bangsa Indonesia sendiri. Kalau kita berbicara mengenai target iklim, tidak hanya Indonesia, tapi juga banyak sekali negara yang kita bisa katakan cukup ambisius ya, berlomba-lomba untuk mendukung target iklim ini. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian Pertamina Indonesia bisa memposisikan diri supaya tidak tertinggal nih dalam race teknologi bahan bakar hijau global, Pak Agung? Ya. Jadi pertama kalau kita petakan, tentu kita lihat di Asia Tenggara dulu misalkan, ASEAN. Yang paling dekat ya. Paling dekat. Indonesia punya 2 hub tadi untuk penerbangan internasional. Terdekat tentu ada Singapura. Ya. Singapura, informasi terakhir di tahun 2026 akan menerapkan satu standar bahwa SAF yang digunakan itu mesti 1% mix-nya. Sedangkan kita di kilang Cilacap yang saya sebut Green Refinery tadi sudah bisa menggunakan sampai dengan 2,5% ya minyak jelantah atau used cooking oil yang di co-processing, diproses bersama dengan kerosin dan tadi dengan katalis merah putih menghasilkan SAF. Sudah 2,5%. Singapura baru 1% nih targetnya tahun depan. Jadi kita kalau mau bersaing sudah siap ya. Tapi memang sekali lagi untuk bahan baku yang dikumpulkan, minyak jelantah yang bisa dikumpulkan tadi, kalau di Indonesia itu baru 23% yang bisa terkumpul ya dari minyak jelantah yang bisa dijadikan bahan bakar nabati. Sedangkan di negara-negara lain ini sudah lebih tinggi. Ya, ada yang bisa sampai 90% bahkan ya. Singapura juga mungkin paling nggak 50%-an. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Pertama, bagaimana kita bisa mengumpulkan bahan baku semaksimal mungkin. Dan kedua, meningkatkan kapasitas kilang kita yang di Cilacap tadi
Dan yang ketiga, perlu kebijakan pemerintah yang menetapkan standar atau mandat untuk penggunaan SAF ini berapa persen. Oke. Sehingga kita juga bisa merumuskan berapa banyak ya SAF yang akan kita produksi dari kemampuan kilang kita dan berapa banyak investasi ke depan yang akan kita lakukan. 2029 kita akan lakukan pembangunan Green Refinery Cilacap tahap 2 untuk meningkatkan kapasitas yang ada. Setelah itu tahap 3 kita akan gunakan juga Green Refinery yang kita bangun, kita perkuat di Dumai di Sumatera. Ya. Jadi makin lama kita akan makin besar untuk makin siap bersaing di ASEAN, tapi tentu butuh dukungan bahan baku, dukungan pemerintah untuk regulasinya. Oke. Dan bagaimana memastikan ini benar-benar berkelanjutan, itu yang paling penting itu ya. Bagaimana kemudian produk ini bisa bersaing di pasar internasional, karena ini mungkin menjadi target beberapa negara kalau kita lihat, kita lirik kiri kanan di Asia Tenggara sendiri. Tapi tahan dulu Pak Agung, nanti jawabannya kita akan jeda terlebih dahulu. Indonesia Forward masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan saya masih ditemani Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero, Pak Agung Wicaksono. Pak Agung, kalau kita sekarang mungkin lebih membahas dari sisi komersil, dari sisi bisnisnya ya Pak ya. Bagaimana kemudian Pertamina atau strategi Pertamina ya bisa menjadikan SAF ini sebagai produk yang bisa bersaing dengan pasar global atau pasar internasional? Pertama, kalau kita bicara global tentu kuncinya satu, trust, dan itu dibangun dengan sertifikat. Produk SAF Indonesia, merah putih yang dibangun di kilang Cilacap, diproduksi di kilang Cilacap, itu sudah tersertifikasi ISCC sebagai lembaga sertifikasi global. Dan ini juga memenuhi standar yang disebut CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Jadi satu standar untuk pengurangan emisi karbon untuk penerbangan internasional yang ditetapkan oleh ICAO, International Civil Aviation Organization. Karena ini targetnya adalah di tahun 2050 memenuhi yang namanya IATA, International Air Travel Association, sebesar 65% itu menggunakan SAF. Jadi akan sangat besar potensinya, sehingga Indonesia menurut saya dalam posisi yang strategis untuk menjadi hub di ASEAN, ya, karena lokasi kita sekali lagi juga cukup strategis dan didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah tadi. Oke, kalau kita berbicara mengenai potensi yang besar itu tidak mungkin lepas dari tantangan. Tantangannya pasti banyak. Salah satu tantangannya mungkin adalah ketersediaan bahan baku. Nah, bagaimana Pak? Kita sekarang punya sekitar 35 titik pengumpulan minyak jelantah, terutama sekarang banyak di Jabodetabek, Surabaya, begitu ya. Dan itu kita juga mengharapkan ada satu jaminan ketersediaan bahan baku, ya. Nah, untuk itu pemerintah sudah mendukung, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 yang arahnya adalah untuk menahan atau melarang ekspor dari minyak jelantah. Oke. Karena menarik, minyak jelantah ini mungkin kita mengira jelantah nih sudah limbah. Tapi kalau kita ambil dari jelantah di rupiah di titik-titik pengumpulan, itu sekitar 5.500 sampai 6.000 rupiah per liter masyarakat bisa mendapatkan. Tapi kalau diekspor, ini nilainya bisa naik 3 kali 4 kali lipat. Jadi tentu akan besar sekali dorongan orang untuk ingin mengekspor minyak jelantah ini. Tapi kalau ini diekspor, maka satu sumber ketahanan energi yang kita miliki, yaitu dari minyak jelantah, malah nantinya tidak lagi kita kuasai sepenuhnya. Jadi karena itu regulasi pemerintah itu menurut saya tepat, tapi secara bertahap Pertamina akan meningkatkan volume kapasitas yang bisa diolah di kilang Cilacap. Karena itulah tadi saya sampaikan ada
3 tahapan. Sekarang tahap 1 Green Refinery Cilacap sudah beroperasi dengan 280.000 kiloliter per tahun. Tapi juga kemudian nanti tahap 2 2029 akan kita tambah, dan tahap 3 nanti di Sumatera. Sehingga yang tadi sudah dilarang untuk ekspor bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk Pertamina diolah menjadi SAF. Oke, kalau tadi mungkin soal Pak Agung menyampaikan titik-titik lokasi pengumpul. Nah, artinya ini kan kita perlu adanya sinergi, kita perlu adanya kolaborasi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga UMKM, ada maskapai penerbangan, dan mungkin nanti Pak Agung bisa menambahkan. Nah, bagaimana kemudian bisa membangun ekosistem SAF nasional ini dengan kolaborasi dari pihak-pihak terkait. Ya, kalau kita bicara kolaborasi, sekarang ini kata kuncinya pentahelix ya. Sama kayak Pancasila 5, ini pentahelix juga 5. Jadi mulai dari pemerintah, tadi kita sudah sebut, pemerintah misalkan Menteri Perdagangan sudah menetapkan kebijakan untuk menahan ekspor, ya. Kemudian Menteri Perhubungan sudah menetapkan keputusan Menteri Perhubungan untuk rencana aksi mitigasi emisi gas rumah kaca, di mana salah satunya adalah untuk sektor transportasi, yaitu di penerbangan. Kemudian juga kita sedang kolaborasi didukung tentunya oleh Kementerian SDM dan juga bahkan di level Menko, Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pak Agus Harimurti Yudhoyono ya juga mendukung tentang ini. Selain pemerintah juga tentunya ada peran akademisi ya. Perguruan tinggi. Tadi saya sampaikan katalisnya ini, katalis merah putih kerjasama Pertamina dengan ITB. Ya, itu contohnya. Kemudian selanjutnya tentu kita bicara UMKM, masyarakat. Ya, masyarakat ini penting karena tadi kita ingin ada circular economy. Gimana mengumpulkan minyak jelantah. Dan menariknya kita kerjasama dengan UMKM startup. Oke. Namanya Novolium. Jadi Novolium ini yang menciptakan fasilitas alat-alat untuk mengumpulkan minyak jelantah tadi, used cooking oil yang diletakkan di SPBU kita yang ada. Ya, itu yang ketiga, pilar kita dengan masyarakat, dengan UMKM. Yang keempat tentu dengan pihak swasta. Ya, kita BUMN tapi kita perlu bersama dengan swasta. Bahkan juga anak usaha kita sendiri, Pelita misalkan, Pelita Airlines yang sudah terbang dengan membanggakan dari Jakarta ke Denpasar bolak-balik. Waktu itu saya ikut di pesawat itu dengan SAF dari minyak jelantah. Walaupun itu penerbangan dengan transit tersingkat di Denpasar, saya cuma ada 20 menit di luar, balik lagi ke Jakarta begitu. Tapi itu membuktikan dunia usaha, Pelita Airlines, juga Garuda dalam pembicaraan kita, dan juga bahkan kita punya kerjasama waktu itu dengan Virgin Airlines dari Australia. Ya, di mana kita sudah pernah jual untuk pilot SAF kita ini ke Virgin Airlines tahun lalu. Dan terakhir yang kelima pilarnya adalah media. Bagaimana kita menyampaikan ke teman-teman, ke masyarakat, ke publik tentang berita baik Pertamina ini. Dan bukannya berita baik Pertamina, tapi berita baik untuk masyarakat karena bisa dapat rupiah. Peran CNN hari ini menurut saya very significant. CNN Indonesia membantu mengabarkan bahwa Indonesia punya kemampuan merah putih tadi bisa menerbangkan pesawat dengan bahan bakar ramah lingkungan, dan masyarakat Indonesia punya peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dengan minyak jelantah dikumpulkan jadi rupiah. Dan sudah ada pembuktian, Pak Agung sendiri ada di dalam penerbangan itu, artinya ini tidak hanya sekedar angan-angan ya. Betul. Baik. Dan penerbangannya aman. Aman. Bisa tidur nyenyak juga di pesawat ya, karena sudah tersertifikasi. Betul. Kalau kita berbicara mengenai transisi energi ya Pak ya, kita berharap bahwa transisi energi ini yang kita dukung ke depannya tidak hanya sebagai sekedar slogan, tapi itu juga konkret gitu ya, itu bisa dibuktikan di lapangan. Nah, nanti kita akan elaborasi lebih luas lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesia Forward.
Kembali di Indonesia Forward dan juga masih ada Pak Agung Wicaksono selaku Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero. Pak Agung, kalau sekarang mungkin kita ingin mengelaborasi dengan range atau cakupan yang lebih luas lagi ya. Kita berbicara net zero emission 2060 di luar SAF tadi sampai dengan sekarang apa saja dan mungkin ke depannya ya langkah-langkah yang saat ini sedang dijalankan oleh Pertamina agar transisi energi ini dipastikan tetap sustain, tetap berjalan. Ya. Pertama, net zero emission 2060, kita baru saja 2 minggu lalu meluncurkan penguatan atau pengkinian roadmap kita, peta jalan kita untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Jadi ini satu bentuk nyata bagaimana NZE bisa dicapai, roadmapnya kita perkuat yang akan mencakup seluruh subholding Pertamina, baik mulai dari skop 1, skop 2, sampai skop 3. Dan untuk mendukung itu juga kita saat yang sama meluncurkan Sustainability Center di universitas yang kita miliki, Universitas Pertamina. Sustainability Center Universitas Pertamina, atau disingkat SUPER, ini akan menjadi think tank yang mendukung bagaimana kajian, rumusan kebijakan, dan solusi bagi Pertamina berkontribusi terhadap pencapaian net zero emission tadi. Nah, dari pilar baik dari roadmap-nya maupun dari think tank yang ada, kita implementasikan ke bisnis. Kalau bicara bahan bakar, tidak hanya SAF yang untuk pesawat terbang, tapi untuk transportasi darat, kita juga punya biofuel. Ya. Misalkan solar kita itu biosolar. Atau kalau Anda mau gunakan Pertamax, kenapa nggak gunakan Pertamax Green 95? Ini Pertamax Green 95 ini dijamin secara kualitas oktannya adalah benar-benar top, benar-benar baik, Anda tidak perlu khawatir, dan dia green. Dia dari bahan bakar nabati. Selain bicara bahan bakar, kalau kita lihat Pertamina itu ada mulai dari hulu minyak, ya, mulai dari pengeboran, ya, sampai tadi ke distribusi, maupun juga yang bukan migas. Ya. Dari hulu minyak kita bisa mengurangi emisi dengan namanya carbon capture and storage dan carbon capture utilization and storage CCS. Kemudian tadi sepanjang rantai nilai kita bisa sampai distribusikan bahan bakar ramah lingkungan, tapi juga di listrik misalkan. Listrik kita pertama kita juga berperan di kendaraan listrik. Kita punya anak usaha namanya Indonesian Battery Corporation, bekerja sama dengan BUMN lain, baterai untuk kendaraan listrik. Kita juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Ya, PLTS ramah lingkungan. Kita sedang membangun pabrik panel surya buatan dalam negeri, ya, di Jawa Barat, ya, untuk bagaimana kita kedepannya menjadi pilar juga di dalam energi terbarukan di listrik. Dan yang paling besar potensinya kalau kita bicara energi terbarukan di kelistrikan adalah panas bumi, geothermal. Orang mungkin belum tahu bahwa bicara geothermal, Indonesia itu adalah nomor 2 di dunia dari segi kapasitas terpasang maupun dari segi potensinya. Jadi geothermal ini penting karena dia sumber listrik yang sangat ramah lingkungan. Dia berasal dari uap di panas bumi yang setelah digunakan nanti akan diinjeksikan, disuntikan lagi ke dalam perut bumi sehingga dia terus muter. Sehingga dia ramah lingkungan dan bisa berperan untuk listrik yang sifatnya base load, siang hari maupun malam hari. Kalau panas bumi siang hari malam hari bisa. Kalau panas dari tenaga matahari bisa siang hari aja. Karena itulah geothermal sangat penting. Kalau kita berbicara transformasi bisnis energi, kita tahu bahwa ini ya bisa dibilang kerap kali ya bisa berbenturan dengan kepentingan jangka pendek profitabilitas ya. Nah, bagaimana kemudian Pertamina bisa menyeimbangkan posisi tuntutan sebagai perusahaan energi nasional tentunya ya kan sekaligus sebagai pemimpin transisi energi hijau, Pak Agung. Baik. Kalau kita bicara keseimbangan antara bisnis, profitability dan juga sustainability, maka Pertamina memang punya satu rumusan strategi yang kita sebut dengan dual growth strategy. Dual growth ini, pilar pertamanya adalah maximizing legacy business, memaksimalkan bisnis kita yang sudah sejak lama, mulai dari hulu migas tadi, mulai dari eksplorasi, produksi migas, kemudian infrastruktur gas, kemudian sampai kilangnya, pengolahannya, hingga nanti distribusi BBM-nya tadi, termasuk dengan SAF dan biofuel. Ini kita harus maksimalkan
Karena disinilah cash cow-nya. Kita dapat cuannya itu dari sini. Cuan terbesar Pertamina itu dari hulu migas. Tapi kalau hanya itu saja, kita tidak bisa menyeimbangkan dengan sustainability. Maka pilar kedua dari dual goal strategy adalah developing new low carbon business. Mengembangkan bisnis rendah karbon, ramah lingkungan. Tadi contohnya ada SAF, contohnya ada geothermal, contohnya ada misalkan produk chemical yang ramah lingkungan, CCS, CCUS, dan lain-lain, ya, yang sifatnya nanti akan bisa berperan menyeimbangkan. Dan pada akhirnya ini akan mencapai yang kita sebut dengan 4A di sektor energi, availability, ketersediaan, accessibility, dia bisa dijangkau, affordability, ya, dia terjangkau secara biaya, dan juga acceptability, yaitu bisa diterima, acceptable oleh lingkungan. Dan pada akhirnya prinsip ESG, ya, yang sangat penting sekarang, ESG, environmental, social, governance, adalah yang mengawal Pertamina untuk mencapai tujuannya. Pak Agung, mungkin sebagai penutup, pemerataan kesejahteraan tidak akan tercipta jika tidak ada komitmen. Dan ini komitmen tidak hanya dari Pertamina saja, tapi juga melibatkan banyak pihak, masyarakat, ya kan. Dalam kesempatan kali ini, bagaimana kemudian juga Pertamina melalui Pak Agung mungkin bisa sampaikan untuk bisa mendukung transisi energi hijau, kemudian juga net zero emission melalui salah satunya SAF ini, sehingga lebih berkelanjutan lagi dan juga dipahami oleh masyarakat. Pertama, masyarakat Indonesia, Pertamina bukan hanya jualan minyak, tapi Pertamina adalah perusahaan energi yang hadir untuk membangun kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, Pertamina terus berbenah, terus melakukan perbaikan, penguatan tata kelola, sehingga kami ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa Pertamina hadir bukan hanya untuk mencapai keuntungan, tapi untuk melayani masyarakat Indonesia. Dan terakhir, kami juga berharap sepenuhnya bersama-sama dengan pemerintah Indonesia agar kebijakan-kebijakan yang ada bersama-sama akan menguatkan Pertamina bisa menjadi badan usaha milik negara yang memenuhi amanat Presiden Prabowo, kita mencapai ketahanan energi dan ramah lingkungan melalui dekarbonisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung Wicaksono selaku Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero sudah hadir di Indonesia Forward kali ini. Dan demikian berakhir sudah Indonesia Forward kali ini. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.